Modiar, maksud hati mau nyinyirin Gibran, Rizal Ramli malah kena sliding Sardono Wikusumo. Ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Yang namanya dipecat itu pasti tidak enak, karena ada banyak banget kerugian yang didapat. Pertama, kehilangan penghasilan. Misalnya, seorang karyawan dipecat oleh atasannya. Buntut dari pemecatan itu tentu ia tidak akan lagi mendapatkan gaji atau upah dari tempatnya bekerja tersebut. Padahal, apapun itu kondisinya, dapur harus tetap ngebul. Apalagi kalau sudah punya anak istri, nggak punya penghasilan itu menyiksa banget. Lebih menyiksa dari mendengar pengakuan pacar kalau dia adalah seorang lesbian. Kedua, kehilangan reputasi. Kenapa seseorang dipecat? Tentu ada alasan dibalik itu semua. Bisa jadi karena dia tidak disiplin, pemalas, selalu gagal mencapai target, tidak jujur, dan lain-lain. Artinya apa? Orang atau perusahaan akan mikir 1000 kali untuk merekrut karyawan bekas pecatan tersebut. Karena jangan-jangan dia akan mengulangi lagi perbuatan buruknya seperti yang ia lakukan saat bekerja di perusahaan lamanya dulu. Ketiga, malu. Bayangkan kalau kita dipecat karena gak jujur, kemudian ketahuan sama mertua. Pasti gak enak banget. Rasanya pengen kabur ke Arab Saudi seperti Rizik kala itu, saking malunya. Hal inilah yang kemudian membuat orang gelap mata ingin balas dendam terhadap orang yang telah memecatnya tersebut. Sudah banyak kok contohnya, orang yang dipecat kemudian berbalik arah berseberangan dengan si pemecat, Rizal Ramli. Tidak hanya itu saja, di antara mereka ada juga loh yang sampai sekarang masih konsisten menyerang orang nomor 1 di Indonesia itu beserta keluarganya, yakni Rizal Ramli. Karena begitu dendamnya pasca dipecat dari Kabinet Indonesia Kerja dulu. Baru-baru ini, si mantan Menko Maritim itu berusaha menjelek-jelekan putra presiden, Gibran Raka Buming Raka, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ia coba menggiring opini kalau Pak Bas itu adalah bawahan Gibran. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan politisi yang konon katanya sahabat Ratna Sarumpait tersebut. Sejak kapan Mas Basuki jadi bawahan wali kota? Kompas, Menteri PUPR kungkar ke Solo, Gibran duduk di meja, Basuki duduk di kursi. Sembari ia menampilkan gambar Pak Bas lagi ngobrol dengan seorang seniman, Sardono Waluyokusumo. Yang di belakang Sardono itu adalah Gibran lagi mendengarkan dengan penuh hikmat dan bijaksana. Karena pernyataan Rizal tersebut mengarah kepada menjelek-jelekan keluarga Jokowi, cuitannya melalui akun Twitter @ramlirizal itu pun mendapat sambutan yang luar biasa dari sesama pengguna Twitter yang hatinya sama busuk dengan ex-menteri yang dipecat pada 2016 itu. Berikut diantaranya. Duh, beneran gak ada adab deh ini. Mau sebesar dan setinggi apapun jabatannya, tetapi yang utama itu dimuliakan yang lebih tua dulu. Yang model begini yang kudu direvolusi mental tuh. Cuit pemilik akun @yulianti_A3107. Itu namanya makhluk yang gak tahu tata krama. Wali kota tapi merasa presiden, ujar pemilik akun @D1T07. Begitulah kura-kura kelakuan orang yang merasa paling benar sedunia. Gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kerjanya cuma nyolot aja. Persis kayak Katrun yang lagi mengalami sindrom pramenstruasi atau PMS. Namun, pernyataan Rizal Ramli itu gak bertahan lama dianggap benar oleh netizen. Lantaran beberapa waktu kemudian, ia disliding tackle oleh si yang punya acara, yakni Sardono Wikusumo. Berikut pernyataan Sardono yang menghempaskan pernyataan politisi tua yang gak laku lagi tersebut. Saya duduk di sini, Pak Basuki di sini, belakangnya Pak Basuki Mas Gibran. Kita menghadap ke teater. Terus, karena gak bisa lihat Mas Gibran, Pak Basuki minta Mas Gibran pindah ke belakang saya. Duduk di belakang, kita yang di depan. Ini ada tingkat bangku penonton. Saya di tingkat pertama, ini tingkat kedua, yakni tempat Gibran duduk, dan itu ada tingkat ketiga, Gibran di belakang saya. Saya sama Pak Basuki di depan karena kita sedang membicarakan teater. Jadi ini sebenarnya bangku penonton, tidak ada meja, tidak ada kursi. Bangku seperti di stadion di teater itu. Nah, ini malah Gibran duduk di belakang saya sebenarnya. Penjelasan tokoh tari kontemporer Indonesia itu sudah sangat-sangat gamblang untuk menyangkal yang Rizal Ramli tuduhkan tersebut. Pertama, karena tempat duduk mereka itu layaknya tempat duduk di stadion. Siapa yang duduk di belakang tentu akan kelihatan lebih tinggi. Dan karena Gibran duduk di belakang, bagaimana ceritanya Pak Bas jadi bawahan wali kota Solo itu? Ada-ada saja kelakuan nih Pak Tua. Dasar tua-tua keladi, makin tua makin koplak dan gak tahu diri. Tobat Om sebelum terlambat.
Sibuk komentari Jokowi, Amin Rais harusnya mengutuk bom Makassar. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Amin Rais kembali mengomentari soal kepemimpinan Presiden Jokowi yang menurutnya telah berubah, termasuk dalam hal kewibawaan. Dia mengatakan ada semacam harapan terang bahwa kepentingan berpihak pada rakyat, namun lambat laun oligarki kian berkembang. Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja. Saya paham apa yang ingin Amin Rais sampaikan di sini. Dia ingin mengatakan bahwa Jokowi haus kekuasaan, ingin mengatakan kalau ada unsur dinasti politik karena anaknya Gibran dan menantunya Bobi menjadi wali kota Solo dan Medan. Harusnya Amin Rais ngaca dulu deh, lihat Demokrat versi AHY. Bukankah itu lebih cocok disebut oligarki atau dinasti politik? AHY jadi ketua umum, lalu dia menunjuk bapaknya SBY sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat yang memiliki hak luar biasa, yaitu KLB harus mendapat persetujuannya. Saling melindungi dan saling mengamankan posisi agar tidak mudah lengser. Dan menurut saya, Amin Rais iri karena hingga kini mirip pecundang politik. Kalah melulu, tak bisa berkuasa. Coba kalau kelompoknya berkuasa, sama saja kekuasaan akan berputar di kelompoknya juga. Makanya, janganlah jadi orang munafik. Jokowi tidak mengangkat keluarga ataupun orang terdekatnya untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Anak dan menantunya ikut pilkada yang dipilih rakyat. Bisa kalah atau menang, bukan ditunjuk dan langsung jadi. Kalau saya harus terus terang, Pak Jokowi awal kepresidenan ada semacam harapan terang. Tekad memihak kepentingan rakyat, tapi umumnya malak atau bawahan haus kekuasaan sehingga melihat kekuasaan menjadi doping. Diminum ketagihan, itu kecelakaan politik, kata Amin Rais. Dia mengatakan pada periode kedua Jokowi tidak lagi terlihat sebagai pemimpin dalam hal membuat keputusan. Selalu gampang bahkan makin menggerus kepercayaan rakyat kepada presiden. Sejak awal sesungguhnya kelihatan Pak Jokowi nggak begitu kapabel sehingga tahun pertama membawa portofolio kegagalan. Para menteri bukan first class, second rank. Kemudian nampak pada saat di mana Jokowi mengatakan sesuatu yang menyangkut nasib bangsa dan negara malah tidak berkata-kata katanya. Intinya dia mengatakan wibawa Presiden Jokowi merosot dengan cepat. Malah menurut saya, wibawa Amin Rais lebih tidak ada harganya. Lebih nyungsep parah, seolah paling benar dan suci, pernah bicara soal partai Allah dan partai setan. Membawa-bawa agama seolah orang lain banyak dosanya dan dia paling bersih. Nyatanya, malah kalah dengan sangat menyakitkan. Kemunafikan tidak membuat orang berwibawa, malah terlihat menggelikan dan seolah tidak punya harga diri. Di Partai PAN, dia seolah tidak diperlukan lagi. Bolehlah kalau kita sebut dia ditendang, makanya Bapak satu ini mendirikan partai sendiri yang bernama Partai Umat. Dia juga menyinggung soal kebungkamannya Jokowi soal kisruh internal Partai Demokrat. Ini tentu ada perhitungan, tapi saya kira dalam suatu zaman, lurah kita sepertinya ketika ada masalah besar ditunggu dulu. Kalau kepepet baru bicara dan kadang nggak pas katanya. Nggak penting seorang presiden membahas internal Partai Demokrat. Besok-besok SBY sakit perut pun Jokowi harus didesak buka suara. Kalau merasa ini penting, silahkan saja Amin Rais sendiri yang komentar. Urusan Demokrat adalah urusan tak penting dibandingkan urusan negara yang jauh lebih banyak dan kompleks. Pertanyaan saya, apa yang membuat Amin Rais begitu paham kalau Jokowi tidak kapabel dan gagal? Jokowi memang tidak sempurna. Kadang ada kebijakan yang kurang masuk akal. Kadang ada menterinya yang konyol. Kadang, tim komunikasi dan sosialisasi yang kurang efektif menyampaikan kebijakan presiden. Tapi, setidaknya Jokowi jauh lebih baik dari presiden sebelumnya yang lebih banyak prihatin dan curhat, seolah membiarkan banyak proyek mangkrak dan merugikan negara. Harusnya, Amin Rais komentari soal insiden ledakan di gereja di Makassar baru-baru ini. Ini lebih urgent, karena menyangkut radikalisme yang masih belum tuntas, menyangkut intoleransi yang mungkin mengakar kuat di negeri ini. Kenapa sibuk komentari Jokowi terus? Kutuklah insiden ledakan itu. Jangan tiap hari mata sibuk mengarah ke Jokowi. Tiap hari mikiran apalagi yang bisa dinyinyirin dari Jokowi. Mau memperbanyak portofolio konten YouTube ya? Bagaimana menurut Anda?